Pangeran Jawa yang satu ini memang tidak mengenal takut. Sejak usia muda, dia sudah akrab dengan konflik. Pada suatu titik dalam hidupnya ketika dewasa, ia harus melawan 3 musuh sekaligus, antara VOC Belanda, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Sepak terjangnya susah dihentikan dan justru mengakibatkan banyak korban dari pihak lawan. Dari situlah ia dijuluki Pangeran Sambernyowo. Nama aslinya Raden Mas Said, lahir di Keraton Kartosuro tanggal 7 April 1725. Ayahnya bernama Pangeran Aryo Mangkunegoro, merupakan putra sulung Amangkurat IV, penguasa Mataram periode 1719 sampai 1726. Raden Mas Said bersaudara dengan Pangeran Proboswiyoso atau Pakubuwono II, namun lain ibu. Seharusnya Aryo Mangkunegoro paling berhak mewarisi tahta Mataram atau Kartosuro, bukan Proboswiyoso. Namun lantaran selalu menentang Belanda, ia diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Proboswiyoso lalu dinobatkan sebagai penguasa Mataram selanjutnya dengan gelar Pakubuwono II. Saat Aryo Mangkunegoro dibuang ke Sri Lanka oleh VOC, ketika itu Raden Mas Said baru berusia 2 tahun. Atas dasar inilah Raden Mas Said mengorbankan perlawanan terhadap Belanda, melanjutkan cita-cita sekaligus menuntaskan dendam ayahnya. Kelak Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo mendirikan keraton baru di Surakarta. Ia menyandang gelar Mangkunegoro I, memakai nama sang ayah. Pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa oleh Belanda di Batavia pada tahun 1740 ternyata berdampak sampai ke Jawa. Banyak orang keturunan Cina yang melarikan diri agar selamat. Tak hanya itu, komunitas Cina di berbagai daerah pun turut mengangkat senjata melakukan perlawanan terhadap VOC, termasuk di Jawa Tengah. Pemberontakan Laskar Cina di Kartasura terjadi pada tanggal 30 Juni 1742. Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning tampil sebagai pemimpin aksi ini. Raden Mas Garendi adalah cucu penguasa Kartosuro periode 1702 sampai 1705 Amangkurat III. Kala itu Kartosuro berada di bawah pimpinan Pakubuwono II. Raden Mas Said yang masih berusia 19 tahun bergabung dengan Garendi beserta orang-orang Cina untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap VOC dan keraton. Pakubuwono II terdesak dan menyelamatkan diri ke Ponorogo, Jawa Timur. Peristiwa ini dikenal dengan nama Geger Pacinan. Ketika Pakubuwono II kembali ke Kartosuro pada November 1743, dia mendapati istananya hancur akibat serangan kaum pemberontak dalam Geger Pacinan tersebut. Maka Pakubuwono II membangun keraton baru di Surakarta atas bantuan VOC. Sejak saat itu, pusat peradaban Mataram pindah dan berganti nama menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Di sisi lain, hubungan antara Garendi dan Said semakin erat karena berada dalam satu nafas perjuangan yang sama. Garendi yang oleh para pengikutnya diangkat sebagai Amangkurat V
bertahan di Randu Lawang sebelah utara Surakarta dan tidak mau menduduki singgasana istana. Dalam Pangeran Sambernyawa, ringkasan sejarah perjuangannya disebutkan Raden Mas Said dan prajuritnya melebur dengan pasukan Amangkurat V. Raden Mas Said kemudian diangkat sebagai panglima perang. Kekuatan gabungan ini mengobarkan perlawanan terhadap Pakubuwono II yang dibantu Belanda. Bersama Mangkubumi menghadapi Pakubuwono II, pada akhirnya Amangkurat V dapat ditangkap oleh VOC dan pasukan Pakubuwono II dengan bantuan Pangeran Cokroningrat IV dari Madura. VOC meminta agar Amangkurat V dihukum mati, namun Pakubuwono II menolak dan memutuskan kerabatnya itu diasingkan ke Ponorogo. Sementara itu, Raden Mas Said berhasil selamat dari penyerbuan. Sepeninggal Amangkurat V, ia memperoleh mitra baru, yakni Pangeran Mangkubumi, yang tidak lain adalah saudara kandung Pakubuwono II. Mangkubumi yang merasa berhak atas tahta Mataram sempat pergi ke Semarang untuk meminta kepada Belanda agar dirinya diangkat sebagai raja, namun ditolak. Penolakan tersebut membuat Mangkubumi kesal dan berniat meruntuhkan tahta Pakubuwono II. Kebetulan Raden Mas Said juga punya tujuan yang sama, yaitu melawan Pakubuwono II dan VOC. Raden Mas Said dan Mangkubumi menyingkir ke sebelah barat Surakarta, di kawasan pedalaman yang kini dikenal dengan nama Yogyakarta. Di tempat baru itu, mereka mengorbankan perlawanan terhadap Pakubuwono II dan VOC dengan cara gerilya. Untuk mempererat hubungan, Raden Mas Said dinikahkan dengan putri Mangkubumi, yaitu Raden Ayu Inten. Pasukan gabungan Said dan Mangkubumi benar-benar membuat Surakarta kewalahan, hingga akhirnya Pakubuwono II wafat pada tanggal 20 Desember 1749 karena sakit parah. Sebelum mangkat, Pakubuwono II dipaksa menyerahkan tahta Surakarta kepada VOC. Kabar Pakubuwono II sakit keras dimanfaatkan betul oleh Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 12 Desember 1749, hanya beberapa hari sebelum Pakubuwono II wafat, Mangkubumi mengklaim dirinya sebagai Raja Mataram di Yogyakarta dengan gelar Pakubuwono III. Penobatan ini didukung penuh oleh Raden Mas Said yang lantas diangkat sebagai panglima perang sekaligus Mahapatih oleh Mangkubumi. Tapi pemerintahan di Yogyakarta tidak diakui oleh VOC. VOC menunjuk putra Pakubuwono II, Raden Mas Suryati, sebagai penerus tahta Mataram di Surakarta dengan gelar Pakubuwono III. Pakubuwono III adalah penguasa Mataram pertama yang dilantik oleh Belanda. Dengan demikian, ada dua Pakubuwono III pada saat itu, yakni Mangkubumi di Yogyakarta dan Raden Mas Suryati di Surakarta. Mangkubumi nantinya mengubah gelarnya menjadi Hamengkubuwono I. Mangkubumi dan Raden Mas Said terus melakukan perlawanan terhadap VOC dan Pakubuwono III selama beberapa tahun. Ribuan prajurit Belanda tewas akibat ulah pasukan dari Yogyakarta ini. VOC pun kemudian mencari cara agar kekuatan Mangkubumi dan Raden Mas Said bisa dipatahkan dengan jalan divide et impera atau politik pecah belah. VOC menyusupkan seorang kerabat keraton bernama Tumenggung Sujonapuro ke kubu lawan.
Sujonapuro berkata kepada Raden Mas Said bahwa sebenarnya Mangkubumi tidak suka kepadanya dan khawatir dihianati. Atas hasutan ini, Raden Mas Said bimbang dan akhirnya memisahkan diri dari pasukan Mangkubumi. Raden Mas Said merasa keputusannya tepat, terlebih ketika Mangkubumi menyepakati perundingan dengan VOC yang melahirkan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Isinya adalah Mangkubumi memperoleh separuh wilayah kekuasaan Pakubuwono III dan diakui sebagai penguasa Yogyakarta dengan gelar Hamengkubuwono I. Sejak saat inilah Kesultanan Yogyakarta resmi berdiri. Dengan Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said berjuang sendiri dikeroyok 3 kekuatan besar antara VOC, Pakubuwono III di Surakarta, serta mantan sekutu, paman sekaligus mertuanya sendiri, Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Raden Mas Said memang sangat menentang Perjanjian Giyanti yang dianggapnya telah memecah belah kepemimpinan di Jawa. Namun Raden Mas Said pantang menyerah dan terus-menerus melakukan perlawanan. Sepak terjangnya yang mengerikan ini membuat Nicholas Harting, gubernur VOC untuk wilayah pesisir utara Jawa, menjulukinya sebagai Pangeran Sambernyowo. Akhir aksi Pangeran Sambernyowo, setidaknya ada 3 pertempuran besar yang dilakoni Raden Mas Said dan pasukannya dalam periode itu. Pertama, di desa Kasatrian dekat Ponorogo pada tahun 1752 menghadapi pasukan gabungan VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta. Babat lelampahan seperti dikutip dari Sambernyowo menggugat Indonesia tahun 2011 yang disusun Suryo Sudibyo Mangku Hadiningrat menyebut dari pihak Raden Mas Said hanya kehilangan nyawa 3 orang, sedangkan 29 orang lainnya luka-luka. Dari kubu musuh sebanyak 600 orang tewas. Kedua, pasukan Raden Mas Said berhasil mengalahkan tentara VOC pimpinan Kapten Vanderpoel di hutan Sitokapyak, selatan Rembang pada tahun 1756. Ribuan prajurit bantuan yang dikirimkan Hamengkubuwono I dari Yogyakarta juga dapat dipukul mundur. Kapten Poel bahkan tewas, kepalanya ditebas oleh Raden Mas Said. Pertempuran besar ketiga terjadi setahun kemudian. Raden Mas Said memimpin pasukannya menyerbu benteng Vredeburg di Yogyakarta dan mengakibatkan kerugian besar bagi VOC dan Sultan Hamengkubuwono I. Akibat serangan itu, Hamengkubuwono I menjanjikan hadiah uang sebesar 500 rial dan jabatan bupati kepada siapa saja yang berhasil menangkap Raden Mas Said. VOC bahkan siap memberikan uang sebesar 1000 real asal Raden Mas Said dapat dibunuh. Lantaran tidak ada seorang pun yang mampu menunaikan sayembara tersebut, VOC mendesak kepada Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I untuk membujuk Raden Mas Said melakukan perundingan. Said ternyata bersedia. Maka digelarlah Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Pakubuwono III memperlakukan Raden Mas Said dengan sangat baik dalam pertemuan itu. Begitu pula utusan Hamengkubuwono I maupun VOC. Hasil Perjanjian Salatiga yang mengakhiri pertikaian antar Trah Mataram di tanah Jawa. Raden Mas Said mendapatkan konsesi berupa wilayah khusus yang akan dipimpinnya. Sejak saat itulah muncul
kerajaan ketiga, yakni Kadipaten Mangkunegaran yang hidup berdampingan dengan Kasunanan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta. Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo yang menggelari dirinya dengan Mangkunegoro I akhirnya bisa ditenangkan. Dia diakui Belanda sebagai salah satu dari 3 raja di jantung peradaban Jawa, meski sebenarnya posisi Mangkunegara berada di bawah 2 raja lainnya. Mangkunegara tidak diperkenankan menyematkan gelar setingkat raja seperti Sunan atau Sultan. Ia tetap bergelar pangeran. Wilayah kekuasaannya pun bukan kerajaan, tapi setingkat kadipaten atau kehariapatihan. Mangkunegoro I meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 23 Desember 1795. Pemerintah Republik Indonesia memberinya gelar pahlawan nasional dan menyematkan anugerah bintang Mahaputra pada tahun 1983.